Engkau tidak akan mampu melihat aku, kata Allah, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Kita pun tak pernah punya pandangan. Terus apa yang dipunyai diri kita, Gus? Hanya nama yang didokok nang misan. Paling tidak dadekno dalam. Paling tidak kalaupun di misan nggak ada dikenal di dalam otak. Kita hanya seonggok makhluk yang berupa getaran yang akan bersenyawa dengan alam semesta. Paling-paling kita menyempurnakan kalau kita huni sifat, kita menyatukan dengan alam semesta. Sudah. Apa yang kita sombongkan? Apa ini? Kalau kita menghadapi suatu kesedihan yang di luar, kemudian kita sedih betul di dalam, sesungguhnya kita terpengaruh dengan getaran di luar dan akan menjadikan iman kita buruk. Kalau kita sadar bahwa getaran ini sumbernya dari Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan getaran kecuali datangnya dari Allah. Buat apa lagi ada suka sedih? Kembali kita ke seonggok getaran alam semesta. Selesai. Manunggaling sifat selesai. Kita tidak akan sedih karena sesungguhnya kita hanya hayan sabita, hanya menjalankan titah kehidupan. You melihat istrimu di depan karena seonggok getaran yang berada di depan. Kemudian istrimu lepas dari pandanganmu, dia bersama orang tuanya, dia seonggok getaran yang ada di orang tuanya, tetap dia masih ada getaran itu. Getaran itu akan mendampingi kita terus, dan hati-hati, dia akan mempengaruhi getaran kita. Dan gelombang Allah Theta satu, Latif, disebutlah Latif, Sang Maha Halus. Saat kamu bisa menangkap getaran sing tak ucapkan ini, sesungguhnya kamu diajak Latif, sangat halus. Gelombang getaran. Lantas sumbernya dari mana? Jadi kita ini hanya suatu frekuensi yang diciptakan oleh Allah berupa wujud manusia yang seonggok getaran saja. Hewan getaran, tumbuhan getaran, semua. Saya kan di sini bahwa ini gelas, maka orang melihat pada gelas tersebut. Tapi 10, 20, 30 tahun gelas ini belum tentu ada lagi getaran karena tidak pernah ada. 20 tahun kehidupanmu yang dulu sekarang seonggok di mana? Dia akan menyatu dengan getaran yang ada di dalam getaran diri. Tak takoni, sekolahmu SMA saiki nanti, dia akan hidup dalam suatu getaran diri. Putar ulang lagi. Kalau nyipta nggak nyipta pasti akan mencipta. Cipto roso karso akan menimbulkan karso yang akan diadakan getaran baru. Kau tidak mencipta, kau akan mencipta suatu getaran lama, getaran yang pernah kau lakukan. Atau kau mencipta, kau menimbulkan hal yang baru dengan membuang sisa getaran yang ada. Getaran yang ditimbulkan dengan frekuensi keras pasti suatu getaran sinar yang dibentang antara ilahiyah dengan rebani. Begitu disentil, deng, tergantung gelombang suaranya, resonasi, dung, dia menimbulkan getaran suara. Ataukah getaran yang langsung menyentuh daging kulit kita yang disebut rasa akan menimbulkan rasa nikmat dan rasa sakit. Semuanya getaran yang dia frekuensinya ke otak dan ke hati. Tidak ada lain. Asli ini semua manusia dibentuk dari ilmu rasa yang diberi bentuk. Bagaimana kamu itu bisa menyatakan bagusnya senar tanpa gitar? Bagaimana kamu bisa menyatakan bagusnya gitar tanpa senar? Ternyata gitar dan senar tidak cukup, tergantung siapa yang memainkan.
Dan setelah kamu songgok gitar dan senar, siapa yang memainkan? Kalau tidak dimainkan dengan ilmu rasa, maka dirimu hanya songgok gitar yang disentel noy, tidak akan bisa dinikmati. Bersyukur kita kalau sedang dimainkan. Dan siapakah yang memainkan gitar itu? Butuh kesadaran untuk kamu tahu yang memainkan. Sang gitar tidak akan bisa melihat siapa yang memainkan, tetapi sang memainkan yang akan bisa melihat. Hei kamu gitar, laputul kolapsuru, wawal jutri kolapsuru, wawal laputul. Kau tidak akan mampu melihatku, dan aku bisa melihat dari apa yang kamu lihat. Kau tidak bisa memainkanku, kata Allah, tapi aku bisa memainkan irama ini dari irama. Kalau kau sadar kau sudah punya sifat, buat apa kau susah? Mau dikemanakan hidupmu? Gus pesen cuma jangan terpengaruh dengan keadaan yang di luar. Yang di luar itu untuk jangkepi aja. Jangkepi gitar yang sudah ada supaya lebih enak. Enak dipakai, nggak enak nggak dipakai. Kurangnya air gitar tuh kok ke catok, nggak enak cul ke catok. Dan jikalau kau menyentuh hukum itu, maka tidak ada hukum lagi yang mampu menyentuhmu. Kalau kau semakin dekat, maka sudah hukum yang mendekati itu sudah tidak akan pernah ada. Bahkan neraka sekalipun. Iyakah Allah akan membunuh Allah sendiri? Iyakah Allah akan menyiksa Allah sendiri? Tak akan pernah ada. Iyakah air putih bisa dibakar, yang ada api itu akan padam. Apa yang semestinya harus kita lakukan aja, karena Allah sedang bereaksi. Allah sedang memainkan peran dalam diri. Kita hanya mengungkap aja. Saat kita melihat wayang kulit, kita berada di dalam baliknya layar itu. Sang dalang memainkan. Kita bisa ngomong sang dalang karena kita tahu. Andai kata kita mengetahui wayang kulit itu dia bergerak, yang kita, iyakah sang Brotoseno itu berbicara dengan burung? Kita hanya bisa menguak kain di belakang layar itu. Siapa yang memainkan? Sang wayang itu tidak sedang hidup. Sekiranya kita kuat, taulah sang dalang. Kenapa lakon itu sedang kau lakonkan sang dalang? Setelah sang dalang ngomong, itu yang nanggap. Ataukah kita sang kulit, ataukah kita sang dalang? Kita sedang tidak bisa melakukan apa. Yang dibutuhkan Allah satu, sadar. Kesadaran spiritualitas, sadar. Itulah kesadaran pemahaman. Yang dibutuhkan kesadaran pemahaman, bukan kesadaran jaga. Jikalau kau paham untuk apa sholat, berbeda kualitasnya. Jikalau kau sadar pemahaman jaga. Jikalau kita paham untuk apa kita puasa, beda kualitasnya dengan jaga. Jikalau kau sadar untuk apa kita sedekah, kita ini hanya makhluk getaran bergelombang, tidak ada lagi. Untuk apa sombong? Hanya getaran frekuensi amplitudonya keras dan ringan yang menimbulkan suatu getaran yang ringan hingga kita merapat ke Asmaul Husna. Ya Allah, ya Samu, ya Qoribu, ya Mujibu, ya Sariyu, Mutakimu, ya Sabidu Basid, ya Jabaru, ya Romanu, ya Rohim, ya Fatah, ya Karim, ya. Hanya mengangkat getaran-getaran. Mana senar yang 90 senar itu yang dimainkan? Ring.
Getaran itu ada di tangan kita, 81 dan 18, 99, dan yang dimainkan getaran gitar yang bernama Anton, Ismul Anton. 100 nama yang nomor 1 dirimu, yang lainnya getaran gelombang yang ditimbulkan 99 Asmaul Husna dengan sifat-sifat tertentu wujud kita mbako itu nyeteli. Jikalau kau memainkan iramanya ini satu, maka getaran ilahiyah yang ada. Ilahi anta maksudi waridai kamatlubi hati. Itu sebabnya kenapa kau sholat masih sombong. Itu sebabnya kenapa kau puasa masih takabur. Itu sebabnya kenapa orang berzakat masih juga riak dan ujub. Karena dia tidak pernah menyentuh getaran, tidak sadar secara pemahaman, Kembalinya manusia yaitu ke pemahaman kepada diri Allah. Kau paham? Jadi masalah jikalau kau tidak paham siapa Allah. Jikalau kau paham makna Allah, maka sesungguhnya kau kembali kepada getaran sentral, yaitu ilahi rabbi. Tidak ada surga dan neraka, karena surga dan neraka juga solo getaran yang frekuensinya sama. Tidak ada. Semuanya itu lenyap monggo botomo batang ngapenga. Kita hanya seonggok permainan rasa dan rasa. Gak ada. Tasawuf gak ada. Maka getaran kita dibatasi dengan suatu budi, irama kehidupan yang tidak dipunyai hewan dan tidak dipunyai makhluk manapun kecuali manusia. Budi. Getaran senar satu aja yang tidak dipencet itu getaran yang malaikat. Tung nek do yo do re yo re gak iso digawe mi. Nek kita manusia bisa do re mi fa sol la si do. Ada hakikat kita itu punya getaran iblis, ada getaran hewan, ada getaran malaikat, dan ada bisa memainkan semua. Itulah manusia dan bisa mengendalikan iramanya. Cuman keindahan aja. Lantas kita kalau ibadah hanya menginginkan pahala, takut dosa, maka sesungguhnya kita kejebak dengan hukum yang ada do re mi fa sol la si do. Seolah-olah kita berada di do atau re, padahal untuk menyanyikan lagu kehidupan semua peran dimainkan. Kau diberi mantra-mantra hanya syair untuk memperindah getaran senarmu. Tidak. Resonasinya adalah jagat tabungi gitar itu. Sekarang yang kita cari siapa yang memainkan, hingga kau bisa bijak bersuara indah. Itu aja. Siapa yang memainkan? Seperti kita berpikir waktu di layar wayang itu, apakah itu bergerak sendiri ya Allah wayang? Kita berusaha untuk menguak tabir yang di belakang itu. Lantas bisa apa kita? Maaf, kita bisa apa? Iya. Saged nopo kula iki? Sak dermo nglampahi. Nggih dene ora monggo surat. Sak sakrine wong iso apa? Cuman ditambahi getaran yang indah aja melodinya. Kita bisa apa sekarang? Nikulisain alikulillah wajah Allah. Sekarang sing ada yang alam semesta ini hanya wajah Allah. Yang kita cuma dikasih nama tok dari getaran tersebut. Iki dilibatkan tidak dalam hidup ini kita. Yang kalau kita sadar secara pemahaman, maka itu dinilai sama Allah sebagai orang marifat. Itu orang yang sadar akan dirinya,
Artinya apa? Wong sing iso ngandhepeni awake dhewe, wong sing sadar bahwa dirinya bukan sangka apa-apa, mek sak dermoe nglakoni sebagai titah talenta. Fitrahnya kita nggak bisa apa-apa fitrahnya. Seperti sang bayi nggak bisa apa-apa, kembali menjadi bayi nggak bisa apa-apa. Bahkan pikiran kita pun apa maksudnya Allah, bahkan sang maksud sendiri kita nggak paham. Semakin nggak tahu ujung pangkalnya. Kira-kira di situ landasan hidup kita. Tak akan mampu kita. Kalau kita nyelidiki getaran ini jangan sampai berubah hanya karena di luar. Kau sudah iman kuat, terjadi peristiwa dan kejadian yang di luar, kau berubah imannya. Falas, Pak. Maka gitar itu tidak akan terpakai lagi nanti. Falas. Gitar itu akan jadi mahal kalau dipakai sang maestro. Penentu dalang adalah wali kutub sing nanggap Gusti Allah. Allah lah sang az-zaman azali, Allah lah sang kutub, Allah lah sang gitar. Berarti Allah bukan Allah sang menggerakkan semuanya, Allah sing nanggap, tapi yang semua dalangi adalah wali kutub, kholiqul abad. Semuanya. Saiki lagi lakoni apa? Dirimu sebagai apa sekarang? Itu ainul yakin. Nembian Al-Quran seonggok yang kauliyah, bukan kauliyah. Yang kauliyah sekarang baru diamparkan suatu kalimat bentuk lisan ataupun bahasa. Tetapi dulu seonggok kauliyah, seonggok ayat kehidupan. Yang dulu pernah turun di Indonesia berupa Pendowo limo sahadat, sholat, poso, zakat, haji dilambangno teko Punta Dewa sing nyepet jamut kalung sodo. Bima sing nyekel kuku ponco noko ponco limo noko kesakten sholat 5 waktu. Raden Arjuna sing nyekel poso gawe ning golek gaman topo terus. Nakula Sadewa sing nyekel zakat dan haji. Nah, itu hanya dimainkan aja permainan itu. Selanjutnya yaitu tadi sadar enggak. Kalau nggak sadar ya memang batasan levelmu permainannya begitu. Banyak orang sing nyentrung iso, tetapi memainkan indahnya gitar ini tergantung siapa yang memainkan. Itulah disebut toreko. Monggo dimainkan oleh para wali. Gitar itu biar dimiliki Sunan Kalijogo, biar dimiliki oleh Sunan Giri, biar seonggok gitar ini dimiliki dengan wasilahnya Kanjeng Sunan Giri. Huni sifat. Sifat inilah yang akan memainkan peran itu. Dan sifat ini berada pada landasan seorang orang yang pernah huni sifat, yaitu para waliullah. Monggo awakmu dimerankan sifatnya Michael Jackson, kon mlaku wae joget koyo Michael Jackson. Sak melipit, sak celonone, sak irungmu. Wis, sak rambute tok robah dadi Michael Jackson. Itu huni sifat. Maka dirimu dimainkan oleh Michael Jackson. Kon dilalah mengidolakan orang ahli neraka, maka kau akan sak gitare mlebu neraka kabeh sak awam. Iku huni sifat. Tergantung siapa yang memerankan sifat. Carane menyentuh gimana, bikin tertarik sang pembuat sifat. Carane piye? Wasilah sing akeh, bikin tertarik sang pembuat sifat. Maka dia akan memainkan peranan gitar. Sosok Gus Anton niku al-lisanu wa doa. Bahkan akan ditempelilah stasiun itu dihampiri oleh kereta-kereta yang besar. Dimainkan sifat itu. Dan tidak pernah ada orang minal kafirun sing maino peran itu terkecuali seonggok sang maestro gitar ataupun biola, dia senantiasa tidak akan memainkan orang apa yang bukan haknya. Ojo, itu gitar kesukaan ini. Maka pemain-pemain lainnya tidak akan berani menyentuh gitar. Bisakah orang dolim itu nempeli kita, orang kafir nempelin kita? Tidak bisa. Hanya orang-orang tertentulah yang berani pegang gitar khusus. Karena
karena gitar itu hanya dimiliki oleh sang maestro. Selesai. Lewat ya. Nah. Nek ndelok ngono berarti swarga neraka nang ndi? Semakin kau mengetahui pandangan sudut pandang kepada Allah dan merasakan eksistensinya, semakin seluruh segalanya itu tak akan pernah tampak oleh dirimu, termasuk surga sekalipun. Yang tampak hanya Allah Azza wa Jalla semakin tampak. Semakin hukum itu tak pernah tampak pada dirimu kecuali. Kalau kau ingin mengetahui siapa Gus Anton, maka setiap jalan kau lalui semakin tampak jalan-jalan dan ruas-ruas gang-gang. Demikian rumah Gus Anton. Tapi jikalau kau berhadapan dengan Gus Anton, rumah yang sebegini disinggahi pun tak akan tampak yang tampaknya. Tak akan kau pernah bisa menampakkan luasnya yang tampaknya Gus Anton. Selesai. Maka tidak berlakulah rumah ini yang jujukan ini mesti Gus. Nek rumah itu kau anggap swarga dan neraka sekali, maka tidak akan mau. Selesai perkara itu. Kau harus bisa begitu, hingga kau bisa tidak menampakkan. Bagaimana kau bersinggah ke rumah Gus Anton, kamu tidak ketemu Gus Anton, lucu. Bagaimana kau hidup, yang menghidupi adalah ruh ilahiyah, tetapi kamu tidak bertemu ilahimu, akan ada masalah pada diri. Makanya kalau sudah gini, oh ini rumahnya Gus Anton, begini gawe ditenan. Tapi begitu ketemu, iyakah kau melihat sudut-sudutnya? Tentunya kau akan fokus kepada Gus Anton. Biarpun semuanya ada, tak akan mungkin tampak. Secara kesadaran spiritualitas, bisakah kau seperti itu menampakkan Allah di dalam mata hatimu? Dan tidak fokus pada yang lainnya, termasuk dirimu sendiri. Nah itu aja. Sulit, absolut, dating, unik. Getaran yang halus tak bisa tampak, yang kasar akan tampak. Semua ini dari metode alam semesta. Gas hidrogen dia mempunyai inti atom dan proton neutron cuma punya satu, maka ini tak akan tampak. Kemudian helium. Kemudian dari inti atom ini dibuka, dikuak semuanya, dibuka, hanya ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dikuak semua, maka terdiri dari kuak, yaitu energi-energi penyusun cahaya. Dibuka semua dari kosmos, shock kosmos, messenger partikel, terus halus. Dikuak senari, terus semakin tak tampak tapi ada. Sampai yang sekarang terjadilah suatu ilmu pengetahuan yang bisa memprediksi dark matter dan dark energy, teori Higgs boson, materi gelap dan energi gelap yang tak ada tetapi ada, yang itu bisa membedding seperti gelombang elektromagnetik. Berkawinnya antara medan daya magnet dengan medan gaya listrik, terjadilah embedding energi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kita pun juga seonggok ke gelombang. Mampu kita? Gak ada. Kita tidak akan pernah ada. Dan ojo mimpi kita ini ada. Sesungguhnya yang tampak ataupun tidak tampak tetaplah Allah, bukan demikian. Pengertiannya cuma lain. Di saat dibaca al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini Allah. Jikalau dipikir mana yang tidak dari Allah ya. Antara yang dipikir dengan yang tampak berbeda artinya.
Tetapi kalau kau mengartikan yang dipikir dengan yang tampak itu sama, kau tersesat. Allah menyatakan al-maujuda illallah, segala yang tampak ini adalah Allah. Oh, kau pikir dengan yang maknanya sama. Pohon iki Allah, omah iki Allah, hewan Allah, terlalu hina lah. Tetapi apa yang dipikir dengan yang tampak berbeda, yang tampak al-maujuda illallah. Oh, ini yang dipikir, mana yang tidak dari Allah yang karena podo, uwit iki sing delok Allah. Manusia kawula lan Gustine beda ngartine ya. Iya, makanya kan tersesat ngomong, oh iki Allah. Oh, yo terus sembah-sembah ngono, oh iki Allah. Wah, maka makna sang suwung beda. Nek kon mikir sing tampak sing ketok iku mau Gusti Allah, sing suwung sapa? Jikalau kau makna apa yang kamu lihat ini hakikat Allah, berarti makna yang ada di dalamnya mana yang tidak dari Allah, sing tok delok, sing tok rungono, sing wujud iki mah. Endi sing gak teko Gusti Allah? Semuanya ndak pernah punya hak paten. Inilah pujian kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam dirimu. Selagi kau masih pujian kodim ala kodim, manungso muji manungso, atau pujian kodim ala kudus, manungso puji Gusti Allah, hanya merapat. Yuk pujian kudus ala kodim, Allah memuji manungsane dengan rasa syukur, pengetahuan yang diterima. Kemudian kau mensyukuri dan kau terjaga dari pemahaman ini. Masya Allah, itulah kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam dirimu. Ojo kemanisan kon muji. Sarupane sing tak wawas yo sing mawas, sarupane sing tak gagas yo sing gagas, sarupane sing tak puji yo sing muji, sarupane sing tak sembah yo sing, sarupane sing nangis yo sing guyu, sarupane sing susah yo sing bunga. Ngawal tumekane akhir tetep sangkang paraning dumadi yo kuwi Gusti. Oh. Ada apa dengan itu? Ada apa dengan kematian? Enggak perlu ditakuti. Karena itu mekanisme berantai. Sosok ketakutan itu karena kita jauh dari Allah, kita takut. Padahal Allah menyatakan kematian itu hanya tidur. Sosok tidur itu didambakan oleh kita sis tuwek-tuwek ini, kapan turunnya malah. Nek kon keweden berarti koyo arek cilik. Arek cilik kon turu bapak ibu momah. Wedi. Padahal kalau kita ini mendambakan tidur di saat lelah dalam itu, kita hanya untuk berantai menyambung renteng. Dari sayalah senar ini akan bergitar ke gaung-gaung. Dari dirimu lah kau akan mendengarkan getaran ini dan menyatakan bersuara. Dan sang suara inilah sang dan. Telingamu hanya mendengar, pemahamanmu hanya menyatakan indah, sudah selesai. Saat kau menyatakan indah, maka sang suara inilah yang menyatakan. Bulat dong. Ya semua nunggu. Enak ini. Coba gitu. Kenapa ngaji rasa gitu? Enggak, monggo. Monggo, amin. Ayo, mik. Kau nonton ini monggo. Enggak, monggo. Terus. Monggo. Monggo, Pak. Monggo, amin. Monggo. Tak tinggal dulu. Enggak. Monggo sedaya. Monggo. Amin. Iya, monggo. Nggih, monggo. Monggo nggih. Nah. Iya, nggak apa-apa, ikut semua nggak apa-apa. Nggak usah dicecek no alasan. Pokoknya sok budal kabeh. Pila-pila iku gawe opo.
sebagai jamaah. Nggih, monggo. Pamit pindah. Nggih, amin matur nuwun. Kula kontakan mawon. Nggih. Ada Pak. Saya tak siap-siap dulu nggih. Tak siap dulu nggih. Nggih, monggo.